Babe lapor dong ke rektor, tuh jangan dihentikan, padahal nama saya masih ada, saya masih melakukan penelitian, masih melakukan pengabdian dan seterusnya. Gak main-main loh Babe, 2 semester tuh bikin 2 buku ajar dan 11 IPR atau HKI. Bahkan terakhir tuh Babe itu tercatat sebagai dosen dengan haki terbanyak menurut Asosiasi Dosen Indonesia Award. Tapi ya nggak ada maknanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel SH Pro. Dan kali ini saya masih mau bikin lanjutan cerita tentang kampus yang tidak memberikan SK lulus butuh dan SK pelepasan yayasan. Jadi pertanyaannya seperti ini. Ada kolega yang bertanya bahwa apakah cerita dalam video yang saya bahas dalam video-video yang lalu merupakan kisah nyata atau sekedar fiksi? Pertanyaannya sangat bagus. Dan akhirnya harus saya jawab bahwa uraian atau pembahasan yang saya sampaikan dalam video lalu itu merupakan fakta. Ada teman dosen yang mengadu dan sampai saat ini sudah setahun ini persis SK lolos butuhnya dan juga SK pelepasan yayasan belum juga didapat. Padahal itu sudah diajukan sejak setahun yang lalu. Jadi ini fakta. Yang kedua, bagaimana Babe bisa tahu soal cerita tentang soal kampus yang nakal ya, yang begitu bermain-main juga dengan persoalan SK lolos butuh dan SK pelepasan yayasan. Ya tentu saja karena Babe pernah ngalami semuanya gitu. Jadi rekor Babe selama menjadi dosen ini sudah 3 kali mengajukan surat pemberhentian karena persoalan-persoalan yang tidak nyaman dan dibuat tidak nyaman di kampus itu. Jadi otomatis sudah punya 3 SK lolos butuh dan SK pelepasan yayasan. Dan tentu saja yang paling menyedihkan, yang termasuk rekor lama adalah di kampus yang terakhir. Itu butuh 4 bulan untuk tuntas persoalan ini. Dan itu pun juga harus Babes melakukan laporan ke lapor.go.id. Akhirnya seperti yang dijanjikan oleh pihak lapor.go.id 10 hari tuntas. Ternyata tuntas 10 hari gitu. 1 hari proses surat tuh mengalir dari pengaduan ke lapor.go.id lalu didisposisikan ke Kemdikbud. Kemdikbud langsung ke Dirjen Dikti, didisposisikan juga setelah itu Dirjen Dikti mendisposisikan ke LL Dikti wilayah di tempat Babe berada kayak gitu. Dan akhirnya selang 3 hari atau 3 hari ya langsung dilakukan langkah lanjutan bagaimana pihak LL Dikti melakukan verifikasi ke kampus yang bermasalah tersebut. Dan setelah dinyatakan memang ada terbukti ada persoalan itu, pihak LL Dikti langsung membuat surat menyurati langsung ke rektor untuk menuntaskan masalah ini. Dan dibutuhkan waktu sekitar 3 hari atau 4 hari barulah ada jawaban tuh dari pihak kampus tiba-tiba mengirimkan WA melalui salah staf SDM-nya. Pak, SK lulus butuh dan SK pelepasan yayasannya sudah tuntas. Silahkan diambil. Nah, tentu saja antusias Babe ambil ke kampus dan Babe terima tuh yang namanya SK lulus butuh. Dibaca ternyata dibikin backdate tuh. Ya dibikin bahwa seolah-olah surat itu dibuat sebelum Babe mengajukan laporan ke lapor.go.id. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting Babe sudah dapat tuh SK lolos butuh. Dan SK lolos butuh itu terbukti. Bukan cerita tentang SK lolos butuh dan SK pelepasan yayasan yang dimain-mainkan oleh pihak kampus tuh. Bukan fiksi, tapi fakta. Gitu. Dan Babe bisa kasih tahu kampus mana yang seperti itu. Dan tentu saja ya nggak perlu harus Babe bilang lah nanti kena pasal ITE juga, sangka pencemaran nama baik, ya kan? Bisa di DM nanti kapan-kapan atau email, Babe kasih tahu kampusnya yang mana gitu. Karena terbukti yang paling tidak yang laporan terakhir masuk ke lapor.go.id itu sudah tercatat secara rekam jejak digitalnya sudah terlihat kampus mana yang seperti itu.
Ada cerita lucu nih kemarin ketika ngambil surat SK lolos butuh tuh ketemu dengan dosen lain yang juga baru saja menerima SK lolos butuh. Lalu dia bercerita bahwa dia mengajukan itu berhenti sebenarnya sejak bulan Oktober tahun lalu. Bayangkan, Oktober tahun lalu. Tapi karena pihak kampus akan melakukan akreditasi, maka dirayulah dia supaya jangan berhenti dulu, tapi ambil cuti. Iya. Karena dosen ini baik, sangat kooperatif ya, dan tidak berprasangka buruk pastinya. Maka ia cuti lah. Dan dilalah atau enggak, proses cuti sampai terakhir ini dia berhenti dapat lolos butuh, itu gajinya tidak dibayar sepeser pun. Artinya selama dari bulan Oktober sampai sekarang tuh 0 rupiah. Nah, akhirnya dia mengajukan surat pemberhentian secara resmi bulan Februari lalu, bulan April lalu, barulah 2 bulan kemudian dikeluarkan SK lolos butuh. Dan dia mengadu, itu betul apa enggak Pak? Ya, saya bilang salah. Harusnya selama dia belum keluar SK lolos butuh, maka hak dia, gaji, tunjangan, dan sebagainya tetap harus dibayarkan. Gaji berhenti di stop itu kalau keluar SK lolos butuh dan SK pelepasan yayasan, maka gaji pun stop. Seperti itu. Tapi terbukti kan kampusnya nakal kan? Lalu bagaimana dengan Babe? Babe ngalamin juga dengan di kampus ini. 6 bulan pertama tuh, karena Babe kan statusnya cuma dosen home base, 6 bulan pertama nggak dikasih tunjangan. Alasannya karena namanya belum pindah di Porlab. Padahal sudah ada kontraknya tuh per 1 Agustus. Tapi tunjangan tidak dibayar. Tapi Babe sabar karena sudah harus, ya sudahlah, kalau sudah dunia kampus itu harus penuh dengan kesabaran. Selang 6 bulan setelah pindah Porlabnya, data pindah di Porlab dari kampus lama ke kampus baru, Babe telepon lagi tuh pihak SDM, tuh gimana udah pindah. Barulah bulan depan dibayar tunjangan. Angkanya nggak besar, masih sekitar di bawah 2 juta. Tapi paling nggak itu menunjukkan itikat baik bahwa data yang Babe kasih, semua kompetensi yang Babe kasih itu dimanfaatkan dan ada gunanya, ada penghargaannya. Nah, di bulan berikutnya, 6 bulan kemudian, Babe nggak dikasih kelas plotting nih. Nggak tahu sebabnya apa, pokoknya ada persoalan-persoalan yang nggak jelas pokoknya. Kalau plottingnya aja udah ngawur, ya berarti kaprodinya ngawur, dekannya ngawur. Karena ada apa? Ya ujung-ujungnya persoalan duit juga di antara mereka, menguasai lumbung uang, dan kompetensi dosen tidak dihargai. Apakah pihak kampus tahu atau pihak rektorat tahu? Tahu, karena begitu Babe nggak dikasih kelas, otomatis tiba-tiba tunjangan pun di stop. Padahal masih tercatat di Porlab namanya. Babe lapor dong ke rektor, tuh tunjangan dihentikan. Padahal nama saya masih ada. Saya masih melakukan penelitian, masih melakukan pengabdian, dan seterusnya. Gak main-main loh, Babe 2 semester tuh bikin 2 buku ajar. Dan 11 IPR atau HKI. Bahkan terakhir tuh Babe itu tercatat sebagai dosen dengan HKI terbanyak menurut Asosiasi Dosen Indonesia Award. Tapi ya nggak ada maknanya juga. Total tuh sampai terakhir minta berhenti 4 bulan kemudian nih baru muncul, jadi total sekitar hampir 18 bulan nggak dapat tunjangan. Tapi Babe ikhlas, biarin aja lah, soal uang tuh rezeki itu nggak ketuker karena akan datang dari tempat yang lain kayak gitu. Dan terbukti memang datang dari tempat yang lain. Babe masih bisa ngajar di tempat yang lain, masih bisa melaporkan BKD Serdos, karena Babe kan sudah Serdos, jadi tetap harus mengajar walaupun di kampus yang nakal itu tidak diberikan kelas, Babe ngajar di tempat yang lain, tetap melakukan penelitian, tetap melakukan pengabdian, tetap bikin laporan, dan tetap tidak pernah ada masalah dengan laporan BKD. Tapi ya bersyukur akhirnya Babe lepas dari kampus itu. Intinya Babe mau cerita bahwa cerita tentang soal SK pelepasan yayasan ini fakta. Ini fakta, bukan fiksi. Lalu kenapa Babe harus cerita? Ini adalah pemberitahuan, ini adalah penjelasan. Dan tentu saja pengetahuan buat para dosen-dosen muda, calon-calon dosen, atau dosen-dosen lama yang masih malu-malu bahwa kenapa sih kampus bisa zalim terhadap dosen? Karena dianggapnya dosen itu sudah orang yang pasrah, nerima aja apapun juga. Yang kedua, dosen itu dianggapnya tidak paham soal ketenaga kerjaan.
utamanya keterkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Ya makanya dosen kampus bisa semau-maunya, bisa semena-mena. Bahkan harus bikin laporan surat SK lolos butuh pun harus lapor dulu ke pihak yang terkait kayak gitu. Apalagi kalau soal uang nih. Soal uang kalau mau diperpanjang diusut bisa, kita lapor aja ke Disnaker, tuntaskan di sana, selesailah gitu kampus. Artinya dipermalukan lagi. Mestinya sih kamu sadar ketika kalau dia punya uang ada hak dosen bayar aja, nggak perlu sampai harus lapor. Karena angkanya juga nggak besar juga, babe males ngurus-ngurus kayak begitu, kenapa? Uangnya nggak besar juga, bikin capek energi aja kayak gitu. Gitu, jadi memang dosen juga perlu paham soal ketenagakerjaan ya, terutama dengan berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan, supaya nggak dijolimin lagi kayak gitu. Kan utamanya memang banyak kampus yang lembaga pendidikan tapi tidak mendidik dirinya sendiri. Ya, tidak mendidik dirinya sendiri bagaimana menerapkan undang-undang tuh, kewajiban-kewajibannya yang berdasarkan undang-undang. Gak usahlah dia berbuat mulia lah, terlalu berlebihan memuliakan dosen. Gak, patuh aja sama undang-undang dulu, bayar sesuai haknya. Kalau dia sengaja menunda pembayaran, sengaja tidak membayar gajinya dan tunjangannya, itu ada konsekuensinya, undang-undang atur tuh. Dia tetap hak kita, dia akan seharus dibayar gitu. Nanti kalau dituntaskan sampai pengadilan pun dia tetap harus bayar. Yang kedua, dia harus bayar denda-dendanya, jangan salah. Jadi ada kampus yang sengaja nahan gaji tuh, nahan gaji, nahan tunjangan dan sebagainya, itu bisa kita tagih karena itu ada dendanya juga. Dan ini pernah Babe lakukan nih di kampus yang dulu nih, ketika dia dengan sengaja menahan 4 bulan gaji dan tunjangan tentunya. Lalu Babe masih diam kan, Babe udah dapat surat lolos butuhnya, udah ngajar di tempat lain. Tapi ketika masih ada hak yang belum dibayarkan, Babe surati lagi tuh pihak rektor dan pihak yayasan, dan dilala ya dia tuntaskan pembayaran itu. Meski harus datang preman juga sih. Jadi jagoannya kampus datang mau menuntaskan masalah keuangan yang belum dibayar. Ya nggak ada masalah selama dibayar uang sih, Babe terima. Kurang, kasih tahu lagi harus dibayar dendanya. Setelah nego berkali-kali baru dibayar tuntas, seperti itu. Intinya kita dosen juga harus tahu soal undang-undang ketenagakerjaan. Harus paham juga soal bagaimana menjalin hubungan baik tentunya. Selama kita berbuat baik, kita melaksanakan kewajiban-kewajiban, tentu tidak ada alasan bagi kampus untuk menjolimi kita dengan cara tidak mengapresiasi, tidak membayar haknya, apalagi pada akhirnya tidak mengeluarkan SK lolos butuh dan SK pelepasan yayasan ketika sang dosen mengundurkan diri. Ini fatal buat kampus itu, sekali lagi fatal. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada yang masih ditanyakan, ada yang menarik, silakan komen, sampaikan di ruang komen ya. Lalu jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, subscribe di kanal ini, dan tentu saja kasih like dan share ke teman-teman yang lain kalau memang ini memang dianggap berguna. Kita tetap jumpa lagi di video-video selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Wassalam.